Mengejutkan, Saka Tatal, ibunda Peggy Setiawan dan dua rekan kerja Peggy Setiawan yang kala itu bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung kemarin diperiksa sebagai saksi terkait Peggy Setiawan di Polda Jawa Barat. Hal itu pun diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan juga kuasa hukum Peggy Setiawan kemarin. Melalui pengacara Saka Tatal pun juga terungkap bahwa kliennya tidak mengenal Peggy Setiawan. Fatalnya lagi, tidak ada foto DPO yang bisa ditunjukkan oleh penyidik kepada pihak kuasa hukum Saka Tatal saat klien mereka diperiksa terkait DPO. Lantas, seperti apakah jawaban dari pihak Polda Jawa Barat terkait hal tersebut? Seperti apa pula hasil pemeriksaan terhadap ibunda Peggy Setiawan dan kedua rekan Peggy kemarin? Lalu, seperti apa tanggapan Egy Ripra ketika dituding netizen sebagai sosok Egy alias Peron yang dicari oleh polisi? Dan seperti apa tanggapan pihak kuasa hukum keluarga almarhumah Vina? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengurai benang kusut tabir kematian pasangan kekasih Vina dan Egy 8 tahun lalu, kini semakin menyedot perhatian publik. Kemarin, Saka Tatal yang sempat mengungkap bahwa dirinya adalah korban salah tangkap, akhirnya memenuhi panggilan Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas DPO. Di antaranya terkait apakah Saka mengenal Peggy Setiawan yang kini ditahan oleh polisi. Saat diperiksa polisi, Saka Tatal didampingi tim kuasa hukum Farhad Abbas, Krisna Murti, dan beberapa kuasa hukum lainnya. Farhad Abbas pun mencium ada beberapa kejanggalan pada proses pemeriksaan saksi, khususnya terhadap Saka Tatal. Tim kuasa hukum Saka Tatal meragukan Peggy Setiawan yang ditangkap adalah DPO yang dicari. Permintaan pihak kuasa hukum agar polisi menunjukkan foto DPO yang dimaksud terkait kesaksian Saka Tatal rupanya tidak diperlihatkan oleh polisi. Farhad Abbas sebagai tim kuasa hukum Saka Tatal juga menambahkan kalau tidak ada foto, setidaknya harus ada sketsa wajah dari DPO. Ayo semua. Ayo. Tadi pertanyaan ada sekitar 16 pertanyaan. Jadi sekitar masih dalam kasus yang terdahulu, kan pada putusan-putusan pengadilan, lebih banyak mengarah kepada putusan pengadilan. Jadi ada yang dianggap kan bahwa Saka mengenal Peggy dari putusan pengadilan. Dulu kan Saka sudah membantah bahwa dia tidak kenal dengan Peggy. Cuman sepertinya kan pertanyaan-pertanyaan Saka itu kan diarahkan oleh hakim untuk mengenal dengan Peggy. Jadi penyidik beranggapan bahwa Saka mengenal dengan Peggy dari putusan itu aja. Ya, jadi hari ini memang panggilannya sebagaimana surat panggilan yang kita terima sebagai saksi. Ya, bukan sebagai tersangka yang lalu-lalu. Tetapi beberapa pertanyaan tadi juga ya biasa tim pengacara dengan penyidik itu terjadi tegangan tinggi itu biasa. Dan memang ada beberapa bantahan-bantahan. Karena saya pikir tadi juga pertanyaannya beberapa menurutku terlalu subjektif. Ya, bahwa kita mau dibawa lagi ke belakang. Padahal panggilan pertama yang mesti kita ingat adalah dia sebagai saksi penangkapan orang yang dikatakan itu namanya Peggy. Gitu. Tadi juga diperlihatkan juga DPO. Cuma tadi juga dari Pak Farhad sudah dikatakan bahwa mana DPO-nya. Kalau DPO-nya nggak ada, lu goib gitu loh. Emang ini sedang cerai. Itu. Kalau DPO itu daftar pencarian orangnya ada jelas, si Udin, siapa dan lain sebagainya. Harus jelas, fotonya jelas supaya nanti apa? Tidak salah tangkap. Yang kita khawatirkan jadi salah tangkap.
Jadi kalau sekarang di masyarakat ini banyak warawiri tentang salah tangkap, ya mungkin juga bisa terjadi juga karena nggak ada muka yang pasti gitu loh. Ya kita nggak pernah tahu ya, karena memang juga tadi juga penyidik kita minta kita kasih lihat raka, dan tadi juga kata Pak Rat sudah bilang bahwa si Saka yang saat ini berbeda dengan Saka yang dia pada saat umur 15 tahun gitu. Nah ini yang harus disikapi oleh penyidik. Terakhir ini yang paling penting adalah agar pihak kepolisian kalau mengeluarkan DPO itu harus ada foto ya, jangan nggak ada foto ya gitu ya. Jangan, iya. Fotonya minus sketsa wajah itu harus DPO. Kalau nggak tahu bingung kita ini gitu. Masa mau cari siapa? Mau nyari KTP nomor nik sekian ya, orang pusing dong gitu. Karena ini menyangkut. Ya, ini menyangkut apa? Karena DPO ini yang membuat mereka dihukum berat. 5 dihukum seumur hidup, 1 dihukum 8 tahun. Nah, bayangkan kalau DPO-nya goib begitu ya, menurut saya itu bukan daftar pencarian orang namanya, tapi daftar penghilangan. Makanya saya tadi nantang ke polisinya, Pak, Bapak punya foto Peggy yang dicat itu yang mana? Ya, masa DPO nggak ada muka aja? Ya Kak? Kan dulu nggak sembarangan untuk menentukan DPO itu. Selain Farhad Abbas, Krishna Murti sebagai tim kuasa hukum Saka Tatal pun juga sempat menanyakan kepada penyidik perihal foto DPO yang tidak ada di saat pemeriksaan Saka. Ia pun menanyakan kepada penyidik, apakah boleh DPO itu tidak dilampiri foto? Dan Krishna Murti pun juga mengungkap jawaban pihak kepolisian Polda Jabar kepadanya kemarin. Krishna Murti menanyakan hal tersebut lantaran kepastian akan adanya DPO dalam BAP, tuntutan hingga putusan yang membuat Saka dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Ya kan karena ini udah 8 tahun, jadi Saka harus mengingat-ingat kembali, gitu loh, harus mengingat-ingat kembali karena ada BAP yang dilakukan di Polres Cirebon, ada BAP yang dilakukan di Polda. Ya kan, jadi dia harus mengingat-ingat ini dulu BAP di mana, apakah BAP di Polda ataukah BAP di Cirebon. Kalau BAP ini, ya kan ini. Terus penyidik tadi juga menanyakan kan, apakah selama di Polda ada penganiayaan atau kekerasan atau apa? Ya, dijawab tidak ada. Kalau di Polda nggak ada gitu. Yang ada hanya di Cirebon. Lalu tadi sempat kita tanyakan juga bahwa terkait DPO oleh penyidik bahwa DPO-nya ini ada atau enggak, ya kan, terus apakah boleh kan DPO itu nggak ada foto, ya kan, atau bagaimana? Terus mereka bilang katanya DPO yang 2 nggak ada, tapi kenapa di dalam putusan pengadilan ya kan, disebutkan dan itu ada. Jadi kembali lagi ya kan bahwa kita fokus adalah untuk Saka melanjutkan upaya peninjauan kembali. Oke, intinya pemeriksaan sekarang berdasarkan surat penyidikan terkait 2016 baik yang dikeluarkan Polres maupun Polda Jawa Barat terhadap terdakwa atau terpidana atau bukan tersangka Peggy yang ditangkap ini. Nah, jadi berarti jelas kan, Saka ini bukan tersangka baru, tapi dia hanya memberi kesaksian terhadap orang yang dianggap DPO. Dan DPO inilah yang membuat Saka ini dihukum berat. Tak hanya itu, Ibunda Peggy Setiawan kemarin juga memenuhi panggilan pihak Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangannya terkait Peggy Setiawan. Pemeriksaan saksi Ibunda Peggy Setiawan rupanya berlangsung hingga tadi malam. Kemarin juga ada 2 saksi dari pihak Peggy Setiawan, yaitu adik Peggy dan rekan kerja Peggy sebagai kuli bangunan di Bandung pada kala itu. Robi dan Yadi juga memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Keduanya pun hadir didampingi oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Lantas, seperti apakah penjelasan tim kuasa hukum Peggy Setiawan saat ditanya tentang proses pemeriksaan Ibunda Peggy Setiawan kemarin? Pemeriksaan saksi. Kalau ibu sama hatinya enggak, Bu ya? Ya, adiknya Peggy. Udah selesai Bu. Sudah. Belum. Di waktu sama tim yang lain ya. Masih ada di dalam. Seputar apa Bu? Iya, masih di dalam. Seputar apa Bu yang ditanya masih? Belum tahu. Nanti ada tim yang mendampingi juga di dalam. Artinya Siana mah sudah.
Jadi itu masih di dalam ya Bu? Masih di dalam ya. Setelah masih di dalam, masih pemeriksaan belum selesai. Udah ya. Sini. Ini agendanya memenuhi panggilan penyidik Polda. Ini Robi, ini Yadi. Jadi ini sebenarnya dipanggil sudah lama barengan Pak Harsono. Cuma beliau nggak kabari saya, karena nggak ngerti. Setelah informasi kemarin kan, ini orangnya. Nah ini kalau Robi dapat panggilan yang sedianya hari Senin. Cuma setelah koordinasi hari Selasa, sekarang boleh ya sudah sekarang jadi sama Robi. Robi ini adiknya Peggy Setiawan yang tidur bareng, yang diceritakan sudah diceritakan sama Bondol itu kan, ngantar Bondol ya sampai ke jalan raya, sampai dapat angkot. Kemudian Robi, Peggy Setiawan dan Ibnu balik lagi ke bedeng dan tidur ya. Nah kalau Pak Yadi ini setelah saya tanya itu pulang sebelum kejadian peristiwa itu sudah pulang, jadi kerjanya cuma seminggu Pak ya. Tak hanya Saka Tatal dan Ibunda Peggy Setiawan, tim kuasa hukum Peggy Setiawan juga mendampingi adik Peggy dan teman Peggy di tahun 2016 lalu. Hingga kuasa hukum Peggy Setiawan semakin merasa yakin bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah karena banyaknya saksi yang menguatkan posisi Peggy Setiawan kala itu, yang mana para saksi ini pun memang awam dan tidak mengetahui proses hukum. Bahkan, sang kuasa hukum menyatakan bahwa sejak awal Peggy Setiawan telah menyatakan dengan tegas di hadapan polisi bahwa dirinya bukanlah pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 8 tahun silam. Ya saya sangat yakin ya. Makanya saya memutuskan jadi kuasa hukumnya Peggy Setiawan karena sebelumnya saya menanyakan saksi-saksi dan saya yakin ini memang orang-orang polos ya, orang desa, orang nggak ngerti hukum, mereka mau menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi ya, saya sangat yakin. Ya entah, nggak tahu penyidik mempunyai alat bukti apa kan saya juga nggak tahu ya. Mengejutkan, Saka Tatal kemarin diperiksa sebagai saksi di Polda Jawa Barat dan tim kuasa hukum Saka Tatal meragukan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap adalah DPO yang dicari dalam kasus kematian Vina dan Eki. Lantas, seperti apa pula klarifikasi Egy Ripra, sosok yang dituding netizen sebagai Peggy alias Perong? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Halo, saya Krisdayanti. Ayo subscriber Intens Investigasi 3 juta subscriber. Wow, banyak. Tabir misteri di balik kematian pasangan kekasih Vina dan Eki yang kini menuai sorotan tajam publik dan gencarnya pihak Polda Jawa Barat untuk menuntaskan kasus ini. Dan kini digegerkan oleh kemunculan sosok Egy Ripra yang kini viral lantaran dituding netizen sebagai Peggy alias Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Egy Ripra yang diwawancarai oleh awak media tadi malam mengaku jika dirinya justru merasa terganggu setelah kasus Vina Cirebon ini viral. Dan pada akhirnya dirinya pun menjadi sasaran teror oleh banyak pihak, disertai tudingan atas dirinya sebagai Peggy alias Perong, pelaku sebenarnya pembunuh Vina dan Eki. Lantas, seperti apakah Egy Ripra menjelaskan kronologis dirinya yang dituding oleh banyak netizen sebagai pelaku dalam kasus kematian Vina dan Eki? Sama sekali nggak nyangka, dari dulu juga saya di rumah, nongkrong di rumah, sampai sekarang pun sering nongkrong, tiba-tiba viral kayak gini juga kaget. Nggak nyangka banget, sama sekali nggak nyangka. Pertama tahu di TikTok juga, TikTok rame, padahal TikTok baru yang nontonnya udah ribuan. Kirain HP-nya apa,
nge-lag atau gimana, mencoba dimatiin terus masuk TikTok lagi, kok nambah rame, dikira tuh bercanda, maksudnya tuh netizen pada bercanda gitu, karena ini film tayang, terus karena saya namanya Egi, terus dibercandain ya. Saya pertamanya seneng, rame nih, terus upload video lagi, pansos kan mumpung lagi rame. Pas tahunya lihat deh, viewernya udah 2 juta, wah ini udah nggak beres. Terus saya langsung lihat komentar netizen dituduh pembunuh segala macam, minta video klarifikasi. Saya juga langsung lapor ke RT RW, terus langsung datang ke polsek setempat juga mau minta klarifikasi, tapi belum bisa. Bilangnya nanti konfirmasi dulu sama Polres. Terus dari Polres juga bilangnya tidak bisa, soalnya kasusnya sudah ditangani Polda. Pas kejadian itu ada di rumah lagi nongkrong sama teman-teman, biasa kan anak muda nongkrong di rumah teman, ya biasa aja kumpul biasa. Taunya sekitar jam berapa itu ya, dini hari lah, ada orang tua teman nyariin anaknya. Sal, namanya kan Isan, keluar dulu soalnya ada kecelakaan di atas. Nah pas waktu itu saya lagi nongkrong dan taunya itu kecelakaan. Mendadak viral karena namanya sama dengan Peggy alias Peron. Egi Ripra pada awalnya juga sempat merasa bingung dan heran karena ia mengira tidak akan seviral ini hingga menerima banyak ancaman bahkan bulian kasar dari netizen. Berawal dari foto Egi Ripra yang memiliki tindikan di telinga kiri yang mirip seperti poster DPO tanpa foto yang sempat disebarkan Polda Jawa Barat. Bahkan, ia pun sampai didatangi kepolisian dari Polda Jawa Barat untuk menanyakan kronologis namanya bisa viral di sosial media dan dikaitkan oleh netizen dengan terduga pelaku pembunuh Vina dan Eki hingga menanyakan apakah mengenal para pelaku dan juga para korban. Saya juga pada dasarnya heran, netizen bisa menuduh saya pelaku, juga saya heran atas dasar apa gitu, nggak tahu. Saya juga tiba-tiba viral, nggak tahu sama sekali. Ini juga kaget, sama sekali nggak nyangka. Dari dulu juga saya di rumah, nongkrong di rumah, sampai sekarang pun sering nongkrong. Tiba-tiba viral kayak gini juga kaget. 3 hari setelah viral, Polda Jabar langsung datang ke rumah, nemuin saya langsung 2 mobil. Terus saya ditanya, ya seperti itu, kayak kenal nggak sama korban, sama pelaku kenal nggak, cuma nanya identitas. Kenapa bisa viral? Ya terus saya jawab seperti tadi yang saya katakan. Kata dianya juga, Poldanya juga bilang udah nggak usah takut kalau nggak salah mah, katanya mau bersih nama baik. Soalnya kata netizen kamu tuh playing victim. Ciri-ciri mah dia nggak nyebutin, cuma dia pas di situ ada bahasa, oh Papa kenal Peggy Peron, dia bilang gitu. Enggak apa, nggak kenal sama sekali, saya tuh bilang kayak gitu. Tapi kan yang saya lihat DPO yang beredar itu kan bilangnya si Peggy itu kan Peron gitulah, keling, terus ya rambutnya keriting, tingginya 160 cm, sedangkan ya saya kan ya hanya keriting doang paling. Pasti nggak nyangka, keluarga juga, terus ibu juga sempat drop, ayah juga dikerja juga drop, nangis terus. Saya juga baru melihat ayah saya nangis dari kecil sampai sekarang gara-gara masalah ini. Saya juga nggak nyangka. Terus juga banyak ancaman-ancaman pembunuhan di keluarga saya, terutama saya, adik saya juga diancam ingin diperkosa, ingin dibunuh. Kalau dirugikan ya dari mungkin aktivitas yang terganggu dari orang tua yang harusnya bekerja, jadi sibuk ngurusin saya juga harusnya bekerja, malah jadi ngurusin kayak gini. Apalagi adik mau masuk SMK butuh biaya. Saya juga kan buruh bangunan. Bila kasarnya kerja hari ini juga buat makan besok. Geger kemunculan Egi Ripra yang dituding netizen sebagai Peggy alias Peron, DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Lantas, seperti apakah respon pihak keluarga almarhumah Vina atas kemunculan Egi Ripra yang ramai dituding netizen sebagai pembunuh Vina dan juga Eki? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Halo, aku Hanum Romantio, ayo subscriber Intens Investigasi 3 juta subscriber. Kuasa hukum keluarga almarhumah Vina menanggapi kemunculan Egy Ripra yang dituding netizen sebagai sosok Peggy alias Peron dan sempat viral di sosial media. Tim kuasa hukum keluarga almarhumah Vina justru menanggapi serius kemunculan Egy Ripra. Karena bagi tim kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, kemunculan sosok tersebut bagaikan hoax yang belakangan ini bermunculan di seputar kasus kematian Vina dan Eki Cirebon di tengah fokus polisi mencari 3 DPO yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan berencana ini. Karena itu, menurut pihak kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, seharusnya yang menjadi fokus saat ini adalah mendalami kasus ini oleh penyidik kepolisian dan harus tetap fokus pada proses pencarian bukti-bukti. Nah itu kan berita seperti saya rasa hoak-hoak aja lah, gitu kan. Saat ini kan yang sedang mendalami kasus ini kan adalah kepolisian. Kalau kita selalu memikirkan informasi yang belum tentu kebenarannya, maka ini akan blunder sendiri. Kita ini sedang fokus dalam proses pencarian yang diduga 3 orang pelakunya. Kalau kita memikirkan siapa tadi namanya Peggy Ripra. Kalau Peggy Ripra itu sudah memberikan statement, ya silakan nanti kepolisian aja yang panggil, membuktikan kalau memang dia itu tidak terlibat. Supaya masyarakat ini tidak juga berasumsi Egy Ripra pelaku, si Peggy yang ini pelaku, Peggy itu pelaku. Bila perlu panggil semua yang namanya Peggy yang diduga itu. Nah, biar jelas. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.